Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Safa Ardia Rahmadania. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan mewujudkan generasi muslim moderat. Sikap moderat adalah jati diri Islam yang merupakan hasil interpretasi dari Al-Quran dan hadis. Moderasi dalam Al-Quran disebut dengan wasatiyah, diambil dari kata ummatan wasaton. Secara kebahasaan, wasat adalah posisi tengah di antara dua sisi yang bersebelahan, keseimbangan atau tawazun. Contohnya seperti 1. Keberanian adalah pertengahan antara sifat ceroboh dan takut. Yang kedua, kedermawanan adalah posisi menengah di antara boros dan kikir. Sebagai solusinya agar tetap menjadi pemuda yang moderat, kita bisa mengikuti jejak dari Rasulullah dalam menghadapi kondisi jahiliyah dengan pola tahapan turunnya ayat sebagai etapa pembentukan umat. Selain itu, ada 6 ciri-ciri bersikap moderat dalam Islam. Yang pertama, memahami realitas dikemukakan bahwa Islam itu relevan untuk setiap zaman dan waktu. Yang kedua, memahami fikih realitas umat Islam yang bersikap moderat dan mampu memahami mana-mana saja ajaran Islam yang wajib, mubah, makruh, haram, dan yang mana-mana fardu ain, fardu kifayah. Dan selain memahami semua itu, mereka harus tahu mana yang pokok atau usul, mana yang cabang atau buruk. Dan yang ketiga, memberikan kemudahan kepada orang lain dalam beragama. Ada istilah bahwa agama itu mudah, tapi jangan dipermudah. Yang keempat, memahami teks keagamaan secara komprehensif. Perlu dipahami bahwa satu teks dengan teks yang lainnya itu terkait dengan teks-teks lainnya. Yang kelima, bersikap toleran. Umat Islam yang bersikap moderat adalah mereka yang bersikap toleran, menghargai pendapat lain yang berbeda, selama pendapat tersebut tidak sampai pada jalur penyimpangan. Yang keenam, memahami sunnatullah dalam penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Makna dari tema tersebut adalah Indonesia tangguh menghadapi krisis pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sudah hampir 2 tahun melanda Indonesia. Semua itu menjadi pembelajaran untuk mengantarkan kita menjadi lebih tangguh. Oleh karena itu, mari kita tetap semangat, kreatif, dan inovatif dalam bekerja, saling berkolaborasi, bersinergi, dan saling berbagi. Di tengah situasi pandemi ini, dalam bidang pendidikan mengalami penurunan kualitas. Pendidikan kemerdekaan tidak ada artinya apabila rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak merdeka dalam memperoleh hak pendidikan. Di dalam situasi pandemi ini, kita jadikan motivasi agar pendidikan menjadi investasi sepanjang hayat bagi calon-calon pemimpin bangsa. Pendidikan yang terus berkembang menjadi bentuk nyata kemerdekaan di masa pandemi ini. Dengan kebersamaan dan kekuatan yang kita miliki, kita hadapi pandemi COVID-19 dengan penuh semangat dan optimis. Bukan halangan untuk terus belajar dan menyelesaikan semua kewajiban sebagai mahasiswa. Pandemi telah memberikan kita peluang dan kesempatan baru dalam pendidikan. Melalui teknologi, kebiasaan baru ini sebagai bentuk sikap kita yang tidak menyerah dengan kondisi ini. Dengan konsisten menerapkan protokol kesehatan, inilah cara yang harus diikuti untuk hidup lebih baik dan pandemi bisa dikendalikan, serta kemerdekaan berekspresi seperti sedia kala. Dengan cara inilah kita bisa membuat bangsa Indonesia menjadi tangguh. Sekian video orasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.